Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Khairon. Saat ini saya sedang kuliah di Universitas Cyber Asia pada program studi informatika. Pada kesempatan hari ini saya diberi tugas oleh Ibu Cian Haustolani pada mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Pada kesempatan penugasan hari kali ini adalah untuk memenuhi tugas akhir semester. Penugasan ini meliputi tentang sistem informasi. Izin share screen. Baik, pada gambar yang diberikan oleh dosen tutor, di sini dijelaskan bahwa sistem itu merupakan proses input untuk menghasilkan sebuah output, di mana di tengah-tengahnya itu adalah sebuah proses proses untuk membuat sebuah output ini membutuhkan pertama hardware, yang kedua orang itu sendiri, yang ketiga adalah software, dan yang selanjutnya adalah media penyimpanan. Kita ketahui bahwa hardware ini adalah sebuah perangkat keras di mana mesin ini akan mengolah sebuah data melalui bantuan software. Adapun hardware yang dibutuhkan adalah pertama komputer itu sendiri, yang kedua adalah media input. Media inputting yang diperlukan seperti keyboard untuk mengetik, mouse untuk mengeklik, scan untuk men-scanner, dan lain-lain. Bahkan kamera pun bisa digunakan. Adapun media untuk output, yaitu adalah salah satunya, contohnya adalah printer. Hardware ini dikontrol oleh orang. Nah, di sini adalah peran orang itu sendiri sebagai pengontrol hardware untuk bekerja. Hardware ini akan mengerjakan sebuah software. Software ini merupakan kumpulan perintah yang dibutuhkan oleh orang itu sendiri untuk menghasilkan kerja spesifik. Ingat, software itu tidak dinamakan software kalau tidak ada prosedur. Nah, di sini ada penulisan, ada kategori prosedur. Prosedur ini adalah sebuah langkah-langkah yang diperlukan, yang harus dilakukan oleh orang itu sendiri untuk memerintahkan software itu bekerja. Agar software ini bisa berjalan secara maksimal, harus mengikuti prosedur atau SOP yang disertakan oleh software itu sendiri. Selanjutnya, data yang diproses oleh komputer, hardware, dan software ini akan disimpan dalam sebuah media penyimpanan berupa storage. Salah satu contohnya adalah hard disk, bisa berupa cloud, bisa berupa hardware printer yang sudah dicetak. Nah, ini adalah output. Output ini adalah sebuah tujuan yang diperlukan oleh user itu sendiri. Dalam hal ini adalah orang. Berikut penjelasannya pada makalah ini. Selanjutnya, di sini ada skema boundary. Boundary ini adalah sebuah pengelompokan subsistem dari sistem itu sendiri. Pengelompokan ini bertujuan untuk menghindari tumpang tindihnya antara subsistem satu dengan subsistem yang lain. Oleh karena itu, boundary ini diperlukan untuk mempertegas atau memperjelas jalannya sebuah sistem itu sendiri. Dalam jalannya sebuah sistem, di sini diperlukan ada jalannya sebuah sistem atau diagram aktivitas. Nah, sebelum melangkah ke diagram aktivitas, para engineer, sebuah software engineer menyepakati bahwa
dalam diagram aktivitas ini ada simbol-simbol yang sudah terstandarisasi. Oleh karena itu, simbol-simbol ini yang harus kita gunakan. Kita tidak boleh menggunakan simbol menurut versi sendiri. Ini sudah sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati bahwa simbol-simbol yang diperlukan untuk membuat sebuah diagram aktivitas adalah sebagai berikut. Ini adalah aktornya nih, manajer adalah sebuah aktor. Titik hitam ini adalah merupakan sebuah titik awal program itu bekerja. Nah, dari contoh ini adalah review finansial. Manajer melakukan review, nah ini sebuah activity ya, yang kelompok elips seperti ini, sebuah activity di mana ada tanda panah yang mengarah ke activity yang lain dinamakan transition arrow, yaitu flow sebuah sistem itu berjalan antara activity satu dengan activity yang lain, sehingga sampai pada poin tertentu tugas dari sistem itu berhenti sampai di titik akhir. Titik hitam yang memiliki lingkaran putih ini adalah sebuah ending dari sebuah sistem berjalan. Di gambar yang samping, yaitu di sini dijelaskan bahwa digambarkan di sini terjadinya garis synchronous bar yang mengartikan pemecahan algoritma atau alternatif ya. Di situ pada garis tebal ini menginformasikan kepada pembuat sebuah program. Di sini ada alternatif pilihan yang dilakukan. Ini berbeda dengan decision ya. Tapi di sini sebuah jalan alternatif yang bisa dilakukan untuk mencapai sebuah synchronous bar yang baru. Nah, di sini join. Dimanapun jalannya nanti akan bertemu dengan synchronous bar join ini untuk mendefinisikan sebuah flow yang baru. Tetapi di sini ada beda lagi. Kalau tadi synchronous bar itu akan menghasilkan hasil yang sama. Di sini ada belah ketupat ini mengartikan bahwa menggambarkan decision, di situ ada percabangan antara kondisi yang seharusnya dan tidak seharusnya, tetapi akan berdampak lain ketika decision itu memilih salah satu dengan output atau dengan jalan yang berbeda. Nah, ini perbedaan synchronous bar dengan decision activity. Kalau decision activity ini akan mengarah ke proses yang lain yang tidak sama. Tapi kalau synchronous bar ini, apapun pilihannya nanti akan menuju pada satu poin yang dilakukan secara hasil yang sama. Nah, ini another way to show decision. Nah, ini adalah simbol-simbol yang menunjukkan kerjanya aktivitas diagram. Oh ya, aktivitas diagram ini merupakan sebuah SOP atau prosedur dari sistem itu berjalan. Di soal yang lain di sini dijelaskan bahwa contoh dari diagram aktivitas. Nah, ini diagram aktivitas ini merupakan sebuah penjelasan antara aktor satu dengan aktor yang lain dilihat dari jalannya sebuah program itu sendiri ya. Di sini kalau kita lihat dari gambar di atas ada terdapat 4 aktor ya. Aktor pertama adalah customer, aktor kedua adalah salesperson, ketiga adalah technical expert, yang selanjutnya adalah sistem itu sendiri. Nah, ini sistem itu sendiri kita membuat sebuah sistem dan sistem itu sendiri ya, another system bisa menjadikan sebuah aktor baru. Mari kita baca bagaimana flow
diagram aktivitas ini berjalan. Yang pertama adalah customer melakukan request. Nah, request ini akan diterima oleh sales. Nah, sales ini yang nah ini apa namanya decision di sini ada belah ketupat ini dari salesperson ini memberikan decision apakah salesperson membutuhkan technical expert dalam proses sistem ini. Kalau iya, maka akan akan diarahkan ke technical expert dalam bentuk check requirement. Jadi technical expert ini disuruh atau diperintahkan oleh sistem itu untuk mengecek requirement-nya seperti apa. Tetapi ketika salesperson ini menghendaki tidak perlu adanya bantuan, maka di sini kan akan berdampak pada apa namanya langkah yang berbeda di sini terlihat. Ketika yang pertama langsung ke technical expert, tetapi ketika kondisinya tidak sama, maka salesperson itu sendiri yang menginput order itu kepada sistem. Nah, ini langsung nih tanda panahnya di sini flow-nya langsung ke sistem itu sendiri. Tapi kalau kondisi yang pertama, maka harus melalui technical expert itu sendiri, kemudian technical expert ini yang akan menginput datanya kepada sistem itu sendiri. Ketika informasi atau data itu sudah input kepada sistem, maka sistem akan mengembalikan sebuah respon kepada customer. Nah, respon ini adalah untuk mereview. Nah, ini kan apapun pilihannya, tadi kan flow-nya dari customer ke salesperson ke technical expert, tetapi pada ujungnya adalah sistem akan mengembalikan kepada aktor utama. Aktor utama ini kan customer nih. Customer ini untuk melakukan review. Nah, apakah order yang sudah diinputkan kepada sistem ini sudah sesuai? Maka di sini ada decision lagi di sini. Decision ini akan berakibat kepada percabangan dengan ketentuan yang lain. Apabila ditolak tidak sesuai dengan keinginan atau tidak sesuai dengan kemauan dari customer itu, maka program akan balik repeat ke tahapan awal. Nah, ini programnya akan kembali nih ke awal melalui salesperson lagi. Customer mengorder kembali kepada salesperson untuk menyediakan requirement yang ditentukan. Tetapi apabila customer ini menyetujui, nah ini mereview, berarti kan tidak perlu direview, maka perintah ini akan diterima oleh customer itu sendiri, sehingga program akan berhenti sampai di tujuan sesuai dengan keinginan customer. Mungkin itu saja Ibu Sian penjelasan diagram yang telah diberikan oleh Ibu Sian. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan pembelajaran pada kesempatan hari ini. Mohon bimbingan dan arahan dari Ibu Sian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat.